Ada 3 wajib melawan COVID-19. Ingat. Seperti ketahui bersama bahwa sebetulnya vaksin yang diuji klinis di Bandung ini udah masuk fase 3. Ya, fase 3 itu artinya fase tahap akhir. Kalau udah lulus fase 3 itu udah bisa digunakan dan bisa diperjualbelikan. Syaratnya fase 3 itu adalah multi center. Nah, fase 3 itu selain dilakukan di Indonesia, ya di Bandung, juga dilakukan di negara lain. Contohnya di Brasil, Turki, ya, dan di Amerika Latin, ya. Jadi pada fase 1 dan fase 2 itu dilakukan di Tiongkok, ya, di Wuhan. Karena penyakit ini terjadinya di Wuhan, dan penyakit ini baru 10 bulan. Dan penyakit ini sudah menelan korban sebegitu banyak. Yang sakit di seluruh dunia udah 30 juta lebih, dan yang meninggal udah 3 jutaan. Itu benar-benar istimewa. Terus 10 bulan kita dengar dengan kumannya yang meninggal udah segitu banyak. Sehingga kita sebagai petugas kesehatan harus mencari bagaimana mencegahnya dan bagaimana mengobati, ya. Nah, sekarang vaksin ini harapan kita yang cukup besar, ya, untuk membentengi supaya kejadian ini bisa berkurang, ya, begitu. Jadi fase 1 telah dilakukan itu di Cina, dan itu dilakukan dilakukan pada orang di Cina itu sebanyak kurang lebih mula-mula itu 125, terus kemudian 600 orang. Tapi sebelum uji fase 1 itu ada yang disebut preclinical trial. Preclinical trial itu diuji pada tumbuh-tumbuhan. Kemudian setelah diuji pada tumbuh-tumbuhan, ya, nah itu ternyata pada tumbuh-tumbuhan itu tidak rusak, ya. Kemudian disuntikan kepada tikus dan juga monyet langsung ke pembuluh darah. Ternyata monyetnya dan tikus itu tidak terjadi perubahan yang signifikan, ya. Jadi pada hati, pada limpa, pada paru-paru, ya, pada usus tidak terjadi perubahan yang signifikan, ya. Nah, kemudian dilakukan uji coba pada binatang, pada manusia fase 1, yaitu dilihat imunogenisitasnya, keamanannya itu dilihat, ya. Nah, kemudian juga efikasinya, ya. Nah, keamanannya itu dilihat itu mana sampai sekarang itu tidak terjadi hal-hal yang merugikan, ya, pada fase 1 maupun fase 2 yang ada di Wuhan. Demikian juga hasil yang didapatkan itu ternyata baik dosis rendah maupun dosis tinggi itu mempunyai serokonversi yang baik, sehingga kita menggunakan dosis yang rendah dengan harapan ininya juga baik hasilnya. Jadi sampai saat sekarang kita nggak perlu takut, ya, karena memang imunisasi ini kita dari dulu telah mengerjakannya, ya. Sekarang ini kan difteri udah nggak sangat jarang, pertusis sudah sangat jarang. Kita mengenal imunisasi udah dari dulu, ya, di puskesmas, di posyandu kita melakukan imunisasi. Itu biasa-biasa aja. Nah, ini sama aja, ya, dengan bayi dan anak-anak gitu, ya. Dan waktu proses uji klinis yang selama ini sementara waktu itu cukup baik, ya. Kami telah melakukan 1.620 yang disuntikan pertama, kemudian 1.650 suntikan kedua. Sampai sekarang itu tidak ada yang mengkhawatirkan. Memang ada yang drop out, tapi drop outnya bukan oleh karena reaksi vaksin, tapi karena memang pindah ke bekerja, ada penyakit lain, umpamanya tifus, sehingga dia tidak bisa melakukan imunisasi kedua, sehingga dia drop out. Sekarang ini yang drop out ada 17 orang, ya, 7 oleh karena pindah kerja, yang 8-nya oleh karena sakit yang bukan disebabkan oleh imunisasi. Lupakan ibadah, wajib pakai masker, wajib jaga jarak. Nanti pemerintah yang mempertimbangkan, Badan POM yang mempertimbangkan, WHO yang mempertimbangkan begitu. Gembira, hatiku senang. Dan hasil yang selama ini ada di kita itu cukup bagus, ya. Jadi
Saya kan udah bukan baru pertama kali melakukan uji klinik. Ya terus terang saya melakukan uji klinik sudah 30 di atas 32 kali 30 kali lah gitu ya. Dan ini termasuk uji klinis yang aman selama ini dibandingkan kalau waktu saya melakukan uji klinis untuk vaksin tifus, vaksin tetanus, difteri gitu, itu lebih aman jauh dibandingkan. Ingat, iman. Herd immunity itu ya biasanya kalau kita telah melakukan kurang lebih 70% daripada seluruh komunitas yang ada di imunisasi, memang 30% itu akan kebal terhadap penyakit ini gitu loh ya. Kebalnya kenapa? Karena kumannya nggak nyampe kalau kena kehalangan sama orang-orang yang sehat gitu loh. Ya jadi herd immunity terbentuk itu dengan perhitungan kalau kurang lebih 70% daripada orang udah diimunisasi, maka timbul herd immunity, jadi 30% itu nggak perlu diimunisasi. Ya, nah sekarang kan pemerintah kan secara bertingkat untuk mencapai herd immunity itu nggak gampang ya, karena harus 70% dan 70% itu kan kita bisa tahu sekarang ini vaksinnya juga terbatas yang ada ya, terus orang-orang yang akan diimunisasi juga dipilih dulu gitu ya, siapa-siapa yang akan diimunisasi, dan yang berumur di atas 59 tahun sementara enggak, yang di bawah 18 tahun juga sementara enggak, sehingga yang untuk herd immunity itu mungkin kita masih perlu beberapa tahun ya. Jadi yang penting sekarang ini adalah ya jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ya begitu. Ya hindari kerumunan-kerumunan, itulah yang penting.